Oke, hari ini saya berjumpa dengan pengacara yang cukup dikenal, sangat sosial, sangat memperhatikan hal-hal yang sangat manusiawi. Disinilah esensi nuraninya selalu bergerak. Nah, oke, tapi jangan lupa sebelum informasi ini kami sampaikan, berikan subscribe dan tekan tombol lonceng. Nah, oke, selamat siang Pak Reinhard Mamalu. Reinhard Mamalu. SH MH. Nah, Anda cukup dikenal dengan berbagai macam sepak terjangnya, bahwa terkait bahwa ada esensi nurani yang selalu menjadi modal di dalam memenangkan setiap perkara, sehingga proses pembelajaran dan mencermati upaya-upaya orang lain untuk mencari keadilan betul-betul Anda perhatikan. Nah, oke, terkait dengan ada informasi yang Anda tangani tentang persoalan pengambilan tanah secara tidak patut yang dilakukan oleh PT RJBM di Bola Mongondo yang menimpa Bapak Johan Dena. Kira-kira seperti apa ceritanya, Pak? Ya, terima kasih. Jadi saya menangani perkara perdata yang saya tangani, yaitu atas nama Bapak Johan Dena. Beliau adalah seorang pensiunan, orang kecil ya. Ia memiliki lahan yang berada di Bola Mongondo yang saat ini sedang dalam penguasaan PT Resources JBRM. Itu bergerak di bidang pertambangan. Lahannya itu sudah sudah dikuasai oleh pihak perusahaan itu. Memang ada sebagian lahan yang ia sudah dibayar oleh pihak perusahaan, tapi ada sebagian yang belum dilakukan pembayaran ganti ruginya. Perlu diketahui bahwa lahan itu kan, itu masyarakat Bolmong itu memiliki lahan itu kan bukan cuma hanya satu orang, yaitu Bapak Johan Dena. Ada masyarakat yang lain juga yang lahannya itu dibayar oleh pihak perusahaan itu. Barangkali perusahaan ini sudah berganti-ganti ya. Kami tidak tahu yang perusahaan yang pertama, tapi yang berhadapan hukum dengan kami adalah PT Resources. Oke, Pak, kira-kira seberapa luas sebenarnya yang Pak Johan Dena miliki, dan kemudian berapa yang kemudian berperkara, seperti apa itu ceritanya? Ya, jadi ceritanya yang saya ajukan sebagai untuk diproses secara perdata di Pengadilan Negeri Kota Mabagu, yaitu terkait dengan lahan yang belum terbayar. Yang seingat saya itu kurang lebih 9 atau 8 hektar. Itu yang saya ajukan gugatan. Tapi yang dia miliki ini sebenarnya, yang dia miliki ada kurang lebih puluhan hektar ya, tapi sudah terbayar yang lain. Iya. Yang belum terbayar yang kurang lebih 9 atau 8 hektar. Tetapi bagaimana kemudian mereka melakukan pengambilan itu? Apakah cenderung kepaksaan atau seperti apa? Sehingga kemudian ini berperkara. Jadi begini, iya. Jadi yang sesuai dengan informasi dari klien saya, Bapak Johan Dena, bahwa yang sebetulnya cara dari perusahaan itu melakukan pembelian lahan milik masyarakat, yaitu mereka menggunakan karyawan mereka. Menggunakan tangan pihak ketiga ya, karyawan mereka, untuk menghubungi para pihak-pihak yang punya lahan itu, dan mereka menawar dengan harga yang di bawah. Ya, kami tidak tahu mekanisme apakah setelah mereka bayar lahan milik masyarakat, lalu apakah mereka jual lagi kepada pihak perusahaan, kami tidak tahu. Tapi selama yang kami tahu bahwa ada lahan milik Johan Dena itu, memang ada 2 orang yang mendatangi Pak Johan Dena membawa uang. Ini katanya uang sebagai panjar dari lahan yang
masalah ini. Nah, karena itu hanya merupakan panjar, maka dan itu tidak ada pelunasan, sehingga kami ajukan gugatan secara perdata ke pengadilan. Oke, jadi tapi lahan ini sudah diambil dulu atau setelah panjar itu dilakukan baru diambil? Sudah dikuasai dulu. Sudah dikuasai dulu. Sudah dikuasai dan diolah. Oke, dikuasai dan diolah. Oke, kira-kira hanya Pak Dena sendiri yang mengalami hal seperti itu. Apakah ada beberapa warga yang lain juga? Menurut informasi dari klien saya bahwa sebetulnya lahan dengan ratusan hektar itu kan ada milik warga masyarakat yang lain yang Pak Dena klien saya juga kenal. Jadi bukan hanya lahan dari Pak Dena, tapi barangkali mereka sudah menyetujui lahan itu dibayar dengan harga yang katakan saja sangat sangat rendah begitu kan menurut saya. Nah, kemudian bagaimana prosesnya, kemudian upaya-upaya hukum sampai kemudian akhirnya itu berakhir seperti apa lah? Ya, jadi setelah saya ajukan gugatan secara perdata di pengadilan, lahan sisa yang belum terbayar ini atas nama Pak Johan Dena, di pengadilan negeri saya dimenangkan. Menghukum kepada pihak perusahaan agar membayar kepada Johan Dena sebesar 3.150 miliar. Oke. Selanjutnya, bila mana tidak membayar, maka lahan yang kurang lebih 9 hektar atau 8 hektar itu harus dikembalikan, diserahkan kepada Pak Johan Dena. Sementara lahan ini kan sudah dikuasai dan kandungan emasnya itu kan sudah diambil begitu. Nah, jadi di pengadilan negeri seperti itu putusan, pihak lawan ini ajukan banding, tetap kami menang, dikuatkan putusan. Di Mahkamah Agung kami juga menang karena mereka ajukan kasasi, menang. Nah, sekarang kami mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri Kota Mobagu. Pada kapan ini pengajuan eksekusi dilakukan? Eksekusi kalau tidak salah tahun yang lalu yang kami ajukan. Jadi 2020. 2020 kalau tidak salah. 2021 ya. 2021. Oke. Yang putusan di tingkat pertama itu tahun berapa, Pak? Saya sudah tidak ingat lagi, kira-kira 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. 2019 lah kurang lebih. Iya, kurang lebih 2019. Oke, nah, dengar-dengar bahwa ada sesuatu yang kemudian menjadi lain ketika putusan tingkat pertama terjadi, bahwa kemudian terjadi kriminalisasi itu. Gimana ceritanya? Jadi begini, jadi ketika proses gugatan di pengadilan Kota Mobagu, kami menggugat perusahaan itu, tiba-tiba ada laporan pidana di Polda. Jadi laporannya itu seolah-olah klien kami itu melakukan penyerobotan pengrusakan hutan, gitu. Melakukan pengrusakan hutan terhadap lahan yang miliknya sendiri, begitu. Dan itu diproses di Polda. Begitu diproses di Polda, kami juga mendatangi dan mendampingi klien kami. Kami protes juga kepada penyidik bahwa kenapa laporan ini harus ditindaklanjuti, seharusnya harus dihentikan penyidikannya. Karena lahan ini, karena lahan ini kan dia sudah punya bukti yang katakan saja bukti secara adat. Di desa itu sudah ada keterangan register desanya, dan itu sangat kuat sekali. Dan kemudian diputuskan lagi lewat pengadilan lagi. Kemudian setelah perkara perdata ini berproses, maka ada putusan diputuskan oleh pengadilan, oleh hakim menyatakan bahwa tanah ini milik daripada Johan Dena, sehingga mereka itu dihukum untuk bayar 3.150 miliar. Dan putusan inilah yang saya bawa ke pihak penyidik Polda, karena di sana sudah ada laporan dari perusahaan. Saya nyatakan bahwa mohon Polda Sulut menghentikan penyidikan atas kasus Johan Dena, karena ini putusan sudah ada menyatakan bahwa Johan Dena adalah sebagai pemilik tanah itu. Lalu dia melakukan pengrusakan hutan di mana? Dia tidak melakukan pengrusakan hutan atas tanah miliknya. Justru yang melakukan pengrusakan siapa? Ini kan sudah dikelola oleh pihak
perusahaan, begitu. Nah, selanjutnya setelah itu gimana? Kok bisa sampai ke kejaksaan? Iya, itu yang sangat kami yang sangat pertanyakan hukum yang ada di Republik ini. Itu seolah-olah dia hukum itu tumpul ke bawah, tajam ke atas. Ini karena ini laporannya kan laporan dari pihak perusahaan ya, sang konglomerat besar gitu ya. Tapi bagaimana bisa? Artinya sempat dihentikan atau gimana? Terus kok bisa lanjut? Nah, jadi walaupun ada protes kami secara lisan di penyidik Polda, tetapi mereka tidak menghiraukan itu. Mereka tetap melanjutkan. Mereka tetap melakukan proses perkara itu. Dan yang kami sangat pertanyakan proses hukum ini adalah kami sangat sedih sekali. Kami membela orang yang susah ya. Ini orang yang sangat susah, orang kecil ya. Kami sangat sedih penegakan hukum ini karena ketika putusan sudah dinyatakan itu milik dari si Johan Dena, tapi tiba-tiba ketika kami mengajukan permohonan eksekusi karena putusannya kasasi sudah kami menang, tiba-tiba si John Dena dipanggil oleh pihak Polda untuk menghadap, melanjutkan yang proses laporan yang lama ini. Ya, yang kami pikir bahwa karena apakah mereka hanya menghalangi karena ini kami akan ajukan eksekusi supaya dia dan Johan Dena ditetapkan sebagai tersangka sejak awal. Iya. Tersangka. Jadi sejak awal sudah dijadikan tersangka dia. Tetapi tidak ada tindak lanjut karena kita ada bawa putusan. Tetapi ketika kami dinyatakan menang Mahkamah Agung dan mengajukan kasasi permohonan eksekusi Pengadilan Negeri Kota Mobagu, maka tiba-tiba mendengar ada panggilan dari Polda. Kami juga kaget. Nah, saya bilang ini seperti apa? Ini tanah sudah dinyatakan milik dari Johan Dena. Kenapa harus dia dipanggil lagi oleh Polda? Ternyata itu diperiksa oleh pihak penyidik Polda dan langsung dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi. Di Kejaksaan Tinggi juga diambil keterangan, itu didampingi juga oleh kami sebagai lawyer. Dari situ langsung dilakukan penahanan oleh pihak Kejaksaan Tinggi. Dan itu dibawa ke tahanan Polsek katanya dibawa ke tahanan katanya dulu. Ya, lalu sudah sidang lewat Polsek. Kemudian nanti itu ada proses permintaan baru ke rutan. Itu gimana? Iya, jadi karena yang mendampingi sampai di Kota Mobagu itu ada rekan kami, tim pengacara saya, kantor pengacara Reinhard Mamalo SH dan rekan. Itu ada salah satu yang mendampingi. Nah, yang saya mendengar bahwa klien kami itu ditahan di Polsek. Nah, setelah ditahan, lalu kami menjalani persidangan Pengadilan Negeri perkara pidana itu. Nah, lalu dalam perkara pidana kami ajukan bukti-bukti yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, putusan yang kami ajukan, surat-surat, dan puji Tuhan ya, putusan dari Pak Johan Dena di pengadilan oleh hakim Pengadilan Negeri Kota Mobagu dinyatakan bahwa terdakwa Johan Dena tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Dan dia dibebaskan dari tuntutan jaksa. Sampai saat ini ketika itu sudah akhirnya dia frisprak, kemudian ada hasil juga menangkan dari Mahkamah Agung. Apa kemudian yang dilakukan setelah itu? Apakah sudah menerima uangnya atau gimana? Ya, jadi kami kan setelah ajukan permohonan eksekusi oleh pengadilan juga itu tidak ditindaklanjuti permohonan eksekusinya. Artinya kami kan hanya melalui jalur hukum itu saja yang kami boleh memperoleh hak-hak dari si atas putusan itu, atas putusan perkara perdata. Jadi mau kemana lagi kami? Sudah ada putusan kasasi Mahkamah Agung, Johan Dena harus menerima 3.150.000.000, tetapi sampai saat ini Pengadilan Negeri Kota Mobagu itu tidak melakukan tindak lanjut dari permohonan kami. Menurut mereka katanya mereka sedang melakukan
upaya luar biasa itu upaya peninjauan kembali. Padahal hukum acara itu menegaskan upaya hukum luar biasa berupa perlawanan ataupun peninjauan kembali tidak menghalangi eksekusi. Tetapi pengadilan justru memilih jalan lain. Oke, kalau kemudian hukum acara ini sangat bertentangan dengan apa fakta yang di lapangan, apa yang kemudian saudara lihat? Apakah di sini ada permainan tertentu atau apa yang kira-kira yang saudara lihat di situ? Ya, jadi saya sebagai lawyer tidak boleh juga mendiskreditkan suatu instansi tertentu, tetapi yang saya mau katakan bahwa klien saya itu katakan saja dari udah berapa tahun ini udah trauma ya tentang penegakan hukum. Dia udah keluarkan uang begitu cukup lumayan ya. Jadi uang bukan untuk bayar lawyer itu belum dibayar. Jadi lawyer belum dibayar, hanya dibayar mengenai operasional saja. Karena lawyer di Manado harus ada operasionalnya, tapi honor itu belum dibayar. Kami membela juga orang susah. Jadi kami juga mengatakan bahwa jangan dibayar jas hukum, tapi operasionalnya. Tapi operasional saja yang dibayar itu menurut dia itu sudah berat. Karena dia cuma seorang pensiunan kecil. Jadi kami bantu dia ini. Saya hanya mengatakan bahwa mohon para penegak hukum, termasuk para penguasa yang ada di Republik, ya, tolong lihat orang-orang yang seperti Bapak Johan Deno. Oke, terima kasih Pak Reinhard Mamalu. Bagaimana dia memperjuangkan masyarakat kecil yang mengalami kriminalisasi bahkan pensoliman oleh berbagai pihak. Hari ini kita berharap bahwa hukum benar-benar harus ditegakkan, dan para pemirsa sekalian, biarlah ini menjadi kajian lebih lanjut bahwa hal ini harus diperjuangkan demi negara, demi rakyat kecil, demi segala sesuatu yang berpotensi merugikan itu harus bisa dihilangkan. Bahkan mafia-mafia ini kalau perlu harus ditangkap. Oke, demikian saya Hendrik Peuru melaporkan dari Marina Plaza. Terima kasih, salam sehat.